Mbak ini aneh. Iya, Kak, aku framing kerja tidak ada ilmu. Kak, itu framing saja, kerja tak ada ilmu. Hai, oh hai. Iya, jadi tadi itu sebenarnya, dan banyak sekali nih DM yang masuk ke aku loh. Ayo masih bahasa Yudi. Oh, ida Yudi. Banyak banget tadi tuh yang bahas tentang DM aku tentang nggak usah ikut-ikut. Yang tadi itu yang saya live, aku bingung, emang dia tuh siapa? Aku bilang kayak gitu, aku nggak ngerti loh. Dan banyak sekali teman-temanku yang muslimah pada nge-DM aku semua gitu. Karena tadi itu yang lihat sih emang ada yang masuk marah-marah, ada yang masuk marah-marah gitu. Cari koin aja itu, Kak. Oh alah, cari koin. Oh, cari koin. Makasih ya. Kok gitu? Enggak sih, enggak cari koin. Masa beneran cari koin aja? Masya Allah. Enggak ya teman-teman ya. Kalau bagaimanapun saya sebagai seorang muslimah, enggak Kak, bukan cari koin. Berkelas. Saya sebagai seorang muslimah tidak akan pernah meninggalkan keimanan saya. Walaupun memang ada beberapa hal yang sedikit tidak sepemahaman dengan saya gitu ya. Tetapi saya selalu ingin mengambil bukan perbedaan atau permasalahan, tapi solusi dari itu semua ya. Sebiji Zara. Jadi tidak mencerdaskan umat muslim se-Indonesia yuk. Kalian tahu Edis TV itu? Aku nggak tahu. Aida nggak tahu. Tapi aku pikir tadi tuh ini ya. Keren Ibu, Masya Allah. Ya. Tapi ternyata kita memang harus lebih banyak belajar lagi ya, lebih banyak. Ibu 5.000 koin dicairkan aja Bu, dicairkan 5.000 koin, dicairkan untuk apa saya cairkan? Kalaupun saya cairkan paling nanti saya beri jadikan koin lagi untuk memberi ke orang-orang ya. Memberi lagi ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Iya, belajar aja Bu. Wah, kalau masalah terkadang pada saat kita mengimani sesuatu ya, mengimani sesuatu itu tidak selalunya dengan menggunakan logika ya. Bisa artis Kakak nonton 26.000. Oh, tentang bapaknya dong Kak, saya pengen tahu ceritanya, kayaknya seru. Oh, ayah saya itu kan beliau dulu veteran dan memang di usia 14 tahun beliau itu sudah diajak untuk turun membantu tentara bergerilya. Lumayan cerdas juga si Edis. Yunda. Iya ya. Jadi heboh tadi ya. Waduh, banyak banget. Sampai aku dimarahi. Mbak coba naik ke room Pak Ustadz Yusuf. Aku itu tidak membahas tentang perbedaan di setiap agama ya. Tidak aku bahas tentang perbedaannya. Walaupun ada perbedaan, bagi aku itu wajar saja. Dan aku itu memang selalu berpatokan begini. Agama itu adalah cara saya untuk melakukan Iya, pergilah. Hati-hati ya. Bentuk wujud syukur saya ya, ajaran-ajaran bagaimana cara saya memperbaiki diri supaya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi bukan kayak anak terlahir di anta berantah gitu ya, di anta berantah gitu. Jadi ada ajaran, ada panduan. Itu menurut saya gitu. Jadi agama apapun ya silahkan saja. Yang saya ingin kedepankan itu bukanlah perbedaan ya, tetapi apa yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Udah gitu aja. Dan kalau misalnya
itu diframekan, oh berarti bukan Islam. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang mengujar kebencian, ya. Nah, itu pun saya tidak setuju dan sangat-sangat tidak setuju karena ya itu tadi, tidak ada yang namanya dalam agama manapun mengajarkan suatu kebencian. Nah, itu aja ya. Tapi nggak ada. Oh, betul Ibu. Ya, Oh, gitu ya Bang Pane ya. Ya Allah ya Allah ya. Pantesan aku ditelepon sama kakakku ya. Iya, Ibu awet muda sekali. Terima kasih. Masya Allah. Iya, Islam itu sangat toleransi. Betul, betul. Tergantung kepada guru siapa kita belajar. Nah, kalau aku, tetapi hostnya tadi sudah keterlaluan ya, banyak sekali dalil-dalil hadis-hadis ataupun contoh-contoh penyampaian yang menurut aku sendiri, mohon maaf ya, menurut aku sendiri itu agak sedikit menggelitik sih, gitu. Jadi aku juga nggak tahu gitu kenapa bisa segamblang itu gitu. Aku nggak ya. Aku percaya ustadz ustazah yang ada di dalam di dalam frame tersebut, di dalam ceramah di TV atau ceramah di audiens itu memberikan pemahaman. Namun ya memang agak sedikit menggelitik ya kalau menurut aku gitu. Aku sendiri sebagai seorang Islam percaya bahwasanya pada saat kita sudah menjadi ruh gitu ya, sudah tidak berpikiran lagi tentang hal-hal seperti itu sih sebenarnya, ya. Sudahlah. Ya sudah. Itu pemahaman masing-masing saja. Aku pikir coba Ibu mendalami Islam dengan jeli pasti akan murtadin. No. Keyakinan di diri saya tidak bisa tergoyangkan. Keimanan saya tidak bisa tergoyangkan. Mungkin saya bukan seorang umat yang 100% benar. Ya, mungkin ya. Tetapi saya berdiri kepada hal-hal yang baik, kasih sayang, menjadi orang yang baik. Udah itu aja. Tidak ada saya murtad. Kenapa saya murtad? Tidak mungkin saya murtad, ya. Tidak ada. Tetapi pemahaman yang tadi disampaikan dan lain sebagainya itu, ya itu hanya referensi yang yang menurutku sangat ini sih, sangat itu namanya, baku gitu loh. Itu kan harus ditafsirkan dengan orang yang memang mempunyai ilmu, ya kan? Salam kenal mbaknya, muka Ibu Kristen. Enggak lah. Enggak. Gereja saja tutup disegel. Sudah ya teman-teman ya. Sudah. Kita sudah misi Edis itu mencerdaskan bangsa, fitnah orang Islam. Tidak ada yang memfitnah. Kita itu harus menjadi satu, ya, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Sudah, ya. Saya tadi masuk ke room itu apabila suatu kesalahan untuk teman-teman saya yang sesama muslim dan muslimah di sini, saya mohon maaf. Saya tadi hanya scrolling aja dan itu masuk, ya. Nggak ngerti apa-apa. Kasihan yang nggak punya ilmu. Jadi saya nggak ngerti, jadi saya masuk dan di situ tadi saya mau mengatakan agak sedikit penasaran apa sih ini gitu. Ya, Mi jangan masuk lagi. Iya. Takut diskusi sama Ustadz Yusuf. Oh begitu ya. Jangan masuk lagi. Iya. 6 bulan jadi Kristen. Hah? Joshua? No. Saya hanya tuntunan agama Islam bagi saya itu sudah luar biasa. Dan saya sudah cukup merasa teranugerahkan, blessed gitu. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya blessing gitu, anugerah ya.
Kapan baptis loh? Kok kapan baptis? Biat ya, saya biat. Udah saya biat ya. Saya sudah biat ya. Saya mendeklarkan diri saya sebagai seorang muslim. Ya, kalau mungkin di kamu itu baptis, kalau saya biat. Ya. Dan saya sudah mengakui bahwasanya saya adalah seorang Islam. Tanpa saya lahir, mungkin saya lahir itu adalah sebagai seorang dari keluarga Islam, oke, gitu ya. Tetapi saya ya sudah mengislamkan diri saya sendiri, membaca 2 kalimat syahadat gitu ya, dan mengakui gitu. Jadi sudah tetap itu keyakinan saya. Walaupun mungkin saya belum menjadi seorang muslimah yang 100% mengikuti itu. Berbasis kepada pemahaman yang sudah diberikan, kasih sayang, cinta, kasih, apalagi persatuan di antara semuanya, itu yang saya kedepankan dan bukan perbedaan. Untuk apa? Memang di dalam Islam sendiri kita harus menerima bahwasanya ada wahyu, ada kitab sebelum Islam. Ya itulah semuanya diakumulasikan sehingga menjadi suatu kesempurnaan. Sudah siap dilamar ya. Melati Karangan. Yunda masih pintar cantik, Masya Allah. Baik Bu, toleransi aja kita. Iyalah, toleransi aja kita. Ngapo? Ibu ini sangat pintar. Muslim yang lain. Tanda apa? Jamaat Edi semua ini. Ya ya, saya tadi tuh bener-bener nyanyi Melati Karangan aja Tante. Tidak ada kebencian di dalam Islam. Tidak ada kebencian. Kita toleransi semua ya. Sudah ya. Ya, lucu. Seneng liatnya. Kenapa dia ini tua tapi cantik, menarik, lucu. Seneng. Ya Allah, udah tua. Mbak, aku ini belum tua, oi. Masih muda aku ini. Masih muda. Aku ini baru umur masih umur 48 tahun. Ya, pengalaman Bu nggak luas. Pengalaman saya, ya ngapain juga saya terlalu memasukkan segala sesuatu yang tidak mungkin terkadang bisa kita terima dengan nalar pikiran logika. Ya, terkadang kita hanya harus meyakini saja. Sudah cukup. Itu aja. Ya kan, pada saat kita yakin, kita akan terbebas itu yang namanya dari pengaruh ini, pengaruh itu, pengaruh ini. Sudah kelar hidup ya. Jiwa harus muda. Makanya kita jangan selalu mengedepankan perbedaan. Udah, kita ini harus bersatu. Kita ini orang Indonesia yang bukan hanya Muslim ataupun Kristen, Katolik, tapi ada Buddha, Hindu, apalagi ya, banyak ya. Anaknya akan Kristen, mungkin anaknya akan Kristen. Sungguh ketika wafat ya, betul. Diamkah saja Yunda. Halo Ibu. Loh kok aku dipanggilnya Ibu Edis TV? Ngarang kamu ah. Udah. Baca Injil Bu. Ngapain saya harus baca Injil? Di dalam Al-Quran udah ada semuanya. Ya. Cukup bagi saya memahami dan mengakui bahwasanya memang ada kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya. Tetapi Al-Quran merupakan suatu rangkuman di mana kesempurnaan itu ada di dalamnya. Jadi ya sudah. Hal-hal yang lain yang menurutku itu dilakukan oleh manusia bisa dimengerti di ini kan. Tetapi yang namanya ketakwaan seseorang hamba pada Tuhan itu terkadang kita tidak bisa. Ya udah, percaya aja ya, percaya agama onta. No, saya bukan agama onta lah ya. Salam Bu Edi. Saya kenapa bilang saya Bu Edi? Aidah, mari kita ta'aruf yuk. Aidah, salam Bu Edi. Melati Karangan
Ibu Edis loh. Kok aku dipanggilnya Ibu Edis sih kalian? Wah, jahat nih. Masuk Katolik Ibu. Keluarga saya banyak yang non-muslim. Ya. Keluarga saya banyak yang non-muslim. Bu Edis katanya. Udah. Waduh, ini heboh lagi nih kayaknya ya. Nyonya Edis TV, Madam. Udah. Kayaknya cocok, boy. Dah. Seru, mantap Ibu. Lah kalau saya sih, wih santai apa ngapo kita nak ribut-ributkan masalah dalil ini. Udah lah. Dak penting bagi aku. Yang penting itu bagaimana kita itu beribadah, menunjukkan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkah yang diberikan gitu kan ya. Dan kita tuh berusaha untuk menjadi seseorang yang baik, yang suci gitu. Ya, berarti orang yang suci itu adalah orang yang baik, diawali dengan niatan baik gitu. Karena aslinya kita itu baik gitu. Udah, itu aja. Naik ke Yusuf, Ibu cocok sama Edis. Mana kabur? Kenapa kabur? Saya kabur. Oh, saya nggak kabur. Tadi saya memang sudah izin karena banyak sekali teman-teman saya, bahkan keluarga saya telepon ya. Kok setelah Edis off? Nggak tahu saya juga. Saya udah kata kakak saya turun. Kamu belum cukup ilmu untuk itu dan itu pembodohan ya, apalagi tuh. Aku dimarahin sama kakak ya. Jadi ya sudahlah saya turun. Ya. Melatih karangan tante agamamu. Iya, betul. Berat saudara debat dengan Edis. Kalau aku melihat frame-nya itu tadi bukan masalah debat secara esensi dalam ya. Kalau aku sih melihatnya secara global. Secara global itu yang dicari adalah perbedaan, mungkin hal-hal negatif yang diangkat. Ya sebenarnya mau ngapain kita gitu kan. Seharusnya yang kita kedepankan itu adalah hal-hal yang positif yang membuat segala situasi itu jadi kondusif gitu aja. Bukan Islam. Muslim memelintir. Datang ke sini karena Edis. Kayak dari salam toleransi. Edis malu. Kenapa dia malu? Tante nanti diskusi. Oh nggak mau, saya nggak mau. Udah. Ya, kita tuh kalau cari perbedaan antara satu pemahaman dengan pemahaman lain aja sudah beda. Ngapain? Ke Yusuf PI3 Bu. Oke. Salam toleransi. Kamu nyuruh aku nyanyi melatih karangan terus, aku nggak nyanyi malam-malam. Tapi kakak satu-satunya yang punya adab dalam berdebat dengan tidak terbawa emosi seperti yang lain. Salut. Lo yo ngapain ya kan? Kalaupun saya misalnya pun ada ilmu yang cukup untuk berdebat, saya tidak mau berdebat kusir gitu, mencak-mencak gitu. Tidak mau ya, waktu dia berbicara saya akan dengarkan. Pada saat saya berbicara saya harap orang lain juga harus mendengarkan saya gitu ya. Jadi seperti itu. Gak ada hari gini kita kalau terus-terusan sahut menyahut saya gitu ya untuk apa. Enggak. Dan kalaupun teman-teman bilang wah sampai 1000 gitu-gitu, no, viewer saya memang sudah 1000-an juga pada saat saya nyanyi juga ribuan. Dan saya tidak menerima gift sebenarnya. Pada saat saya menyanyi dengan follower saya yang sudah melihat saya 1000, 1500 saya nyanyi gitu, saya tidak menerima gift. Jadi tadi pun kalaupun ada gift yang dikirimkan ke saya, itu pasti akan saya kembalikan lagi ke orang-orang yang membutuhkan. Waduh.
Ya. Ya, saya dari Palembang. Wah, kacau ini. Kalian ini jangan aneh-aneh ya. Saya punya anak 2. Bu, main-main ke Yusuf PI 3, Bu. Boleh, boleh, boleh. Lemak nian minum kopi. Iyo. Tadi masuk room Edis ya. Iyo. Aku tadi tuh scroll. Masuklah ke situ. Lucu juga nih orang, aku bilang gitu, dalam artian lucu tuh perdebatannya gitu. Memang yang tadi tuh yang terakhir aku lihat itu adalah orang yang langsung marah-marah. Tetapi pertanyaanku cuma satu. Kenapa harus subjeknya tadi itu? Kenapa itu yang dinaikkan gitu loh? Ya. Kenapa itu yang harus dijadikan suatu polemik gitu? Salut sopan, tante jangan takut murtad. Saya tidak takut murtad, tetapi kenapa saya harus murtad pada saat saya sudah sangat yakin dengan keyakinan saya, ya kan? Dah kate. Saya tidak masuk lagi ke sana. Jangan Bu, ke Ucup nanti dihalalin. Kacau nih teman-teman semuanya. Udah ya. Bapaknya anak-anak, jadi aku nyanyi lagu Kakak Cantik. Ucup tuh siapa tah? Ucup siapa? Halo Singapore Airlines. Wah, setelah ngobrol sama Bang Edis TV kok auranya beda ya? Kayak dibuka aura gitu ya. Boleh daftar Kak Cantik. Alah mak. Kapan nyanyi? Udah. Orang Palembang juga banyak Kristen, Mbak. Ya silakan. Ya. Tapi saya sudah cukup dengan Karunia Kristus. Kakak Cantik lagunya apa? Semangat Kak. Dari Malaysia. Ya, I'm still having a coffee. Cantik baik itu. Ustadz Yusuf PI lebih parah Bu. Oh gitu. Muka Kristen. Aida. Enggak lah. Muslimah. Ya. Takutnya nanti Ibu Islam lagi. No. Memang saya Islam terus kok. Tante jangan takut murtad. Kamu ini takut murtad. Ada orang yang murtad. Kebawa mimpi takutnya, aduh ya Allah ya tolong. Udah makan Mami? Udah ini tadi. Aura kebuka hari ini dari piti-pitinya. Oh gitu ya, Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Jangan ya. Wajahnya Kristen. Hai dah. Kakak Cantik lagi. Ibu Islam tapi hati Kristen. Oh kata siapa? Orang Islam itu banyak yang. Orang Islam itu adalah orang Islam itu kalau memang dia itu paham akan ajaran, paham akan isi konten daripada inti sehari daripada Al-Quran itu sendiri, yang ada itu adalah ketenangan, kebajikan, kebijaksanaan. Tidak ada yang mengotori itu semua. Ya. Itu. Tetapi memang banyak garis-garis keras begitu ya. Jadi ya kita sebagai orang-orang yang apa bahasanya, yang mempunyai nalar dan pikiran dan hati gitu kan ya. Kita harus bisa memilah-milih gitu ya. Mau ikut Edis ya? Tak ada lah. Coba debat pakai googling. Saya nggak pakai googling tadi, maksudnya saya nggak. Kenapa Edis TV depan saya? Edis tidak mengakui Yesus. Ibu ini kalau murtad pasti bilangannya settingan. Murtad pasti banyak yang bilang settingan. Amin. Islam selalu amin ya rabbal alamin. Kita makan es kacang merah aja. Bener. Domba yang hilang. Saya bukan domba, Mbak. Saya adalah ruh. Ya.
Mana mungkin saya menjadi seekor domba pada saat... Oh enggak mbak, ini aja ya. Kamu udah mau tidur mbak? Nah. Kata siapa? Masya Allah. Jangan jadi sales agama, ndak weh. Emang ini aneh-aneh teman-teman ini. Salam kenal YouTube. Kalau saya itu nonton apa itu Ustadz itu Islam itu indah, Allahu Akbar, Masya Allah. Kakak di Palembang iya. Kalau sampai murtad bakal banyak jiwa yang diselamatkan, Masya Allah. Ibu bijaksana sekali. Jangan ngobrol karena bisa membuat murtad, Ibu. Oh iya. Oh enggak semudah itu untuk saya. Dan saya tidak pernah berpikir untuk mengubah apapun atas keyakinan saya. Enggak ada ya. Sampai Candy iya. Pansos sama Edis. Wah, saya pansos sama dia. Enggak, Mbak. Saya itu udah lama di TikTok. Ya, follower saya itu yang di satunya itu, yang akun saya lama itu udah 1 juta lebih. Ini tapi saya tutup situ karena saya tidak bisa live di situ karena ke-ban permanen. Nah, ini akun saya kedua, ya. Saya bukan pengen pansos. Ngapain saya pansos? Saya nggak ini banget kok dengan ketenaran. Santai baik karena bisa cuek nyanyi kudayo, suka nyanyi kudayo. Kapan-kapan pasti murtad. Saya tidak ada pikiran untuk itu semuanya karena saya yakin Tuhan saya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah ya, gitu ya. Silahkan percaya dengan keyakinan kita masing-masing, cari yang terbaik, versi yang terbaik dari keyakinan kita tersebut sehingga kita menjadi ruh-ruh yang baik juga, ya. Ini Kak belajar agama, salam tante. Kalau saya itu melihat kajian-kajian itu atau mendengarkan kajian itu dari Buya Yahya, Ibu Aisyah Dahlan gitu kan ya. Terus anggota DPR bukanlah. Terus siapa lagi? Itu aja sih yang aku suka ikutin gitu. Bagaimana kita itu berpikir secara logika yang kita gunakan dalam menyikapi segala permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari ini dari sudut pandang agama. Yang kayak gitu aja sih. 2 kali ke Edis pasti besok tidak Islam lagi. Tidak mungkin. Adi Hidayat sudah banyak yang mereferensikan itu ke aku. Cuman ya mungkin nanti aku intip-intip lah ya. Kenapa? Ibu lihat aja nanti, Tuhan Yesus panggil ibu lihat aja nanti. Tuhan memanggil saya dalam bentuk apapun, ya. Tidak harus saya meninggalkan keyakinan saya, tidak harus saya. Kalau memang Tuhan
apa sih, ingin menjadikan saya seseorang yang mungkin influence orang yang lain gitu kan ya. Bagaimana saya hanya ingin mengajak kita itu bersama-sama membersihkan hati, membersihkan pikiran, karena sejatinya kita itu dari sesuatu yang sangat suci gitu. Udah itu aja. Jadi kenapa kita harus mengotori diri kita dengan berbagai bentuk banyaknya pikiran-pikiran yang meracunin otak kita, meracunin hati kita gitu. Simpel aja kok di dunia ini. Kenapa? Simpel aja. Ya. Iya, ya Mbak, wajahnya Jawa banget. Culik aku dong. Kapan pindah? Tidak ada. Tuhan itu ada satu. Mana ada pindah-pindah Tuhan? Tidak ada. Ya. Jadi, kalaupun misalnya kamu mempunyai tangga untuk menuju puncaknya itu dari sudut barat, timur, utara, selatan, silahkan. Ya, kalau saya tetap pada keyakinan saya. Iya. Tuhan memang memilih orang-orang yang Dia inginkan. Ya. Entah itu yang Dia inginkan, entah itu kita berusaha untuk reach out. Gitu. Ya. Sudah itu aja intinya. Tidak ada, saya tidak akan pernah terpengaruh. Jangankan oleh Mas yang tadi ya. Siapapun saya, apabila mereka mendoktrin pemikiran saya yang tidak saya pahami, yang tidak bisa saya terima, saya akan tolak. Mau itu dari agama manapun. Tolak kekerasan, betul. Tidak ada. Ya, tidak ada. Orang pintar pasti Islam. Amin. Tolak kekerasan. Shalom ya. Amin. Toleransi. Wah, ini kenapa orang Edi semua masuk ke sini ya? Ini Ibu Gubernur. Gubernur mana? Oh, Ibu Gubernur Maluku itu ya? Bukan. Ibu terkenal katanya. Berarti salah saya ya. Tadi masuk ke sana. Di hati Ibu tidak ada Islamnya. Kata siapa? Berat saudara-saudara. Edis itu penghujat. Ibu ini tolak apa? Apens kalau turun blog Edis TV. Nggak salah Ibu. Nggak salah. Sulit. Duh Mam. Kenapa sayang? Udah nggak usah lah. Ini kan hanya fenomena aja. Nggak usah terlalu diituin. Santai aja. Enggak kok, mami baik-baik aja kok, tenang aja. Terus cari kebenaran. Oh, kebenaran itu ya kita tidak sombong ya. Tetapi kebenaran itu hanya ada kepada kebaikan. Sudah titik. Kebenaran itu hanya ada kepada kebaikan. Ya. Waalaikumsalam. Mau agamamu apa saja, kebenaran itu hanyalah ada kepada kebaikan. Sudah, titik. Ya. Kenapa kita harus membicarakan tentang hal-hal yang tidak esensial di dalam tujuan kita beragama? Tujuan kita beragama itu ingin jadi baik, biar kita tuh tetap ada di platform yang benar. Ya. Jadi, tidak ada. Apa gimana nih? Mampir di rumah Edis TV. Kapan pindah rumah? Sepertinya Bu Gubernur Shelly. Oh, bukan. Shalom Bu Gubernur, Masya Allah. Cerdas Ibu ini. Susah amat. Dulu ada yang tanya sama saya. Bu, katanya, coba kasih tahu saya dong, katanya, bagaimana kalau kita itu sudah yakin bahwasanya kita itu nyaman kepada seseorang. Bukan ini tidak ada hubungannya dengan masalah Tuhan, tidak ada ya. Ya ngapain kita harus baca teks menjawabnya? Oh, kita nyaman itu apabila kita sudah merasakan gini. Allah, saya jawab aja begini. Kamu mau tahu kalau kamu udah nyaman sama seseorang atau belum? Iya Bu. Kamu udah kentut belum?
Kamu udah kentut belum? Kamu udah kentut belum? Di depannya. Kalau kamu udah kentut berarti kamu udah nyaman. Dan kelar. Ya, kita usah terlalu banyak, Bu. Bagaimana ini? Mau jadi orang ya? Kamu baik aja, ya. Selesai urusan. Pansos sama Edis. Ngapain saya pansos? Edis itu followersnya berapa? Edis followersnya berapa? Kok kan bahas? Iyalah, kita pindah-pindah sedikit lah. Siap, Edis itu followersnya berapa? Loh, kok nggak ada yang jawab? Edis itu followersnya berapa? Rp2 juta. Oh, 300.000 lebih. Loh, saya lebih. Kenapa saya dibilang pansos? Rp2 juta di mana? Di TikTok. Ah, banyakan saya. Kenapa saya harus dikatakan pansos? Dia yang pansos sama saya berarti. Dah. Oh, kalau di YouTube saya nggak main YouTube, ya. Saya nggak main YouTube. Saya nggak tahu kalau YouTube. Saya nggak tahu Edis itu siapa. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa permasalahannya. Kan banyak ya. Dulu juga saya suka lihat ada ibu-ibu yang pakai mikrofon gitu. Tapi saya nggak suka gitu karena apa ya? Menurut aku sih agak terlalu berisik gitu loh. Nah, tadi itu ada hal yang membuat aku rasa-rasanya menggelitik. Ini apa sih maksudnya nih orang gitu kan? Nah, iseng-iseng lah aku di situ tadi tuh. Ternyata diangkat sama dia. Ya kalau berdebat sama saya yang pastinya debat kita debat elegan ya. Saya tidak mau aur-auran gitu. Terlebih lagi aku sendiri tidak begitu memahami dengan yang tadi diangkat oleh edisi TV itu gitu kan. Gitu. Jadi tapi yang kalau yang video-video yang dia coba tadi naikkan itu saya pernah nonton itu dan memang terus terang aku agak sedikit merasa apa sih ini gitu kan, kok begitu gitu pemahamannya gitu. Tapi aku tidak mau menjawab itu perbedaan itu. Kalau aku sendiri memahaminya, kalau teman-teman mau tahu aku memahaminya. Pada saat memang dunia ini ibaratnya tuh sudah tidak ada, saya pun tidak tahu ya kapan gitu kan ya. Aku memahaminya bahwasanya apabila memang kita sudah di surga, kita tuh tidak ada berpikiran lagi tentang sentuhan fisik apa-apa. It's like the whole thing, semuanya itu sudah beyond daripada itu gitu loh. Sentuhan fisik lah, apalah, tak ngerti aku. Kok kecil sekali gitu arti surga buat dirimu, menurut aku ya. Jadi memang makanya aku bilang referensi dia itu tadi dapat dari mana. Aku Islam dan aku tahu itu nggak seperti itu, penerjemahannya itu tidak seperti itu ada lapisan-lapisan pola pikir ataupun pendapat gitu ya. Sudah. Udah. Aku mau ngopi aja, pusing pala aku. Enggak tuh, aku nggak ngikutin ustadz yang seperti itu. Enggak, memang aku tidak pernah diajarkan seperti itu. Ya.
Mbak berkelas, Masya Allah. Jangan masuk ke lagi Bu. Iya. Capek Bu. Oh, ini banyak banget yang aneh-aneh di sini nulisnya. Udah dulu ya. Hadis memang oke katanya. Ya terserah sih. Tadi sangat elegan sekali ketika gitu. Asam urat aman Mbak. Kenapa kok bilang asam urat? Belajar bukan Ustadz kaleng-kaleng. Nah itu benar itu. Aku mau itu tadi itu diitukan. Nah ini aku mau dipinkan ini. Nah ini dia. Bukan Ustadz kaleng-kaleng. Ya. Jadi saya kalaupun belajar, pemahaman saya itu memang saya lihat-lihat dulu ustadznya siapa. Gitu. Ya. Saya baca Al-Quran. Tetapi kalau saya terlalu sombong, saya mengatakan kalau saya bisa mentafsirkan Al-Quran. Saya butuh guru-guru yang memang mempunyai kapasitas untuk melakukan itu. Ya. Tetapi sejauh ini guru-guru yang saya temuin tidak ada itu yang segamblang itu menyampaikan hal tersebut gitu ya. Mungkin secara harafiah, secara syariat itu mungkin seperti itu. Tetapi kalau Anda ingin menggunakan logika gitu kan ya. Ya ampun, di surga itu bukan lagi itu yang menjadi tujuan kita. Di luar daripada itu semua, ya. Lebih daripada itu semua, ya. Dan saya percaya itu ada. Oke? Iya, betul. Ngapo Ci? Gak darah tinggi? Oh tidak lah. Bagi yang ngotot-ngotot itu yang radikal. Yang ngotot-ngotot itu yang radikal, ya. Kita tuh nggak boleh ngotot-ngotot. Itu menunjukkan itu namanya kedalaman keimanan kita. Bagi yang ngotot-ngotot itu radikal. Kristen agama LGBT. Enggak sih, kalau setahu aku Kristen bukan agama LGBT. Apalagi Katolik, keras sekali mereka menolak LGBT. Pemahamannya dari mana itu? Nggak ada. Setahu aku di Katolik itu malah orang itu tidak boleh, orang itu harus circumcise gitu, ya, gitu. Terus mereka juga sebenarnya kayaknya makan B2 itu juga kayaknya dilarang ya. Ngarang dia Bu panasan. Iya, nggak ada di dalam. Setahu saya mereka menolak untuk LGBT, setahu saya ya. Makanya kita itu berilmu itu mencari ilmu itu yang benar ya. B2 enak tahu. Silahkan, masih banyak yang lain, ngapain B2? Kasihan aku ngeliat B2 itu, lucu-lucu. Oh dah. Waalaikumsalam. Iya benar, tidak boleh. Tidak akan ditemukan, tidak ada. Ya tidak ada. Kalau ayam piye oke. Tapi bau mie lucu ya, tapi bau ya. Gitu ya. Oke. Iya, coba baca hadis. Cantik Ayu ini pernah tinggal di Pelaju ya. Oh oke. Tirmidzi, ngapa belum tidur yuk? Jam berapa ini? Oh baru jam 9. B2 banyak cacing pita. Oh aku juga nggak mau. Masih banyak daging yang lain, ya. Masih banyak makanan yang lain. Strategi kampungan. Apa itu strategi kampungan? Ibu di room Edis nih ceritanya. Iya, aku soalnya dimarahin. Nggak mau aku dimarahin.
dimarahin sama kakakku. Sudahlah katanya, ibu cocok ya. Mbak orang baik. Sing penting podo sehat selamat Mbak Yu. Betul Mas Aris. Betul. Amin. Amin 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 amin. Ya, kalau memang ada penistaan di situ, ya silakan saja sih gitu kan. Makanya saya juga sebenarnya ya, aduh tapi saya nggak mau ngomong deh. Udahlah nanti ribut lagi. Udah, saya nggak usah ngomong. LGBT juga manusia. Apa rahasia awet muda, Bu? Saya tidak menolak untuk itu, tetapi saya tetap tidak mengiyakan untuk hal tersebut ya. Dalam artian begini, kalaupun mereka ada dalam lingkungan kita ya silahkan aja sebagai manusia. Biasa kita punya kemampuan apa. Tetapi untuk menerima hal tersebut untuk ini kan saya nggak bisa, mohon maaf ya, karena saya masih takut akan azab dari Yang Maha Kuasa gitu. Udah gitu aja ya, tidak membenarkan ya, saya tidak membenarkan gitu ya, seperti itu aja sih. Oke teman-teman, aku cerdas mbaknya. Aku izin dulu ya. Intinya terima kasih, langsung baca dulu. Terima kasih dan sering aku tonton selalu memberi edukasi. Ibu Dewi, terima kasih Ibu. Apa tuh namanya? Saya mohon maaf ke teman-teman aku karena banyak banget inbox yang ibu kenapa ibu bikin saya kecewa gitu-gitu. Kok kamu turun sini Syah? Ya turun dong, masa mau naik terus. Ini juga baterai saya tuh udah 8% gitu ya. Azab itu dari dapur orang timur, tempat masak. Kamu ini gak boleh gitu. Aku minta maaf kalau memang teman-teman tadi tuh merasa aku kelewatan gitu karena naik di roomnya atas ketidakluasan cakrawala saya gitu ya. Tadi itu tidak ada bagi saya ingin memperdebatkan agama, baik itu Islam ataupun di luar daripada Islam gitu. Yang saya ingin kedepankan adalah kita cukup mencari kelemahan masing-masing, tetapi kita cari hal-hal yang baik, karena itulah tujuan agama itu, untuk menjadikan kita orang yang baik. Itu aja sih ya teman-teman ya. Aku sendiri ilmuku juga masih cetek gitu, jadi seharusnya saya belum masuk ke ruangan itu tadi ya. Oke, makasih ya. Gampang marah. Dan cukup. Pasti ibu tidak toleransi. Tidak toleransi. Sis debat baik. Thank you. Room debat lintas agama. Iya, orang beragama galak-galak karena gampang marah. Kalau ilmu cetek nggak usah bahas agama. Ya nggak apa-apa sih. Tetapi mungkin pemahaman saya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Ya, tentang ilmu itu. Kan saya sudah bilang tadi bahwasanya agama itu adalah jalannya saja, tangganya kita untuk menuju suatu hal yang di atas kita semua. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim memberikan standarisasi bahwa saya jauh berilmu daripada dia berilmu dari tidak ada gitu. Apabila Tuhan sudah menginginkan akan jadi ya, oke? Sadarlah Bu, sadar apa? Waalaikumsalam. Kulitnya bagus. Agama secara tidak langsung mempermalukan. Langsung mempermalukan apa? Agama sendiri. Kalau ilmu minim bahas agama. Oh tadi saya nggak begitu membahas agama kok ya, teman-teman ya. Masa kering bibir aku ya, teman-teman ya. Tadi aku membahas agama enggak ya? Ya, malah dia ya tadi itu yang
apa tuh kasih terus-terusan gitu ya. Jangan dengerin orang susah Bu ya. Saya nggak bahas, nggak. Saya malah ketawa. Kamu cari referensinya yang bagus dong. Kamu cari referensinya yang bener dong. Saya bilang begitu ya. Saya nggak ngejudge agamanya dia, ngejudge kekurangan agama saya. Saya tetap berada di depan, garda terdepan, bahwasanya keyakinan saya adalah keyakinan saya, akan saya bawa sampai mati. I don't care what you said gitu, karena ini spiritual ya, spiritual itu langsung ke atas ya, jadi tidak bisa tergoyahkan. Oke? Dah. Bye. Assalamualaikum.